kita juga harus mengakui ya SDM kita di seperti di Kecamatan Ketengahulu ya tidak semuanya bisa mengoperasikan itu. Ya. Mungkin ada yang bisa. Yang Bapak sampaikan tadi kan. Daerah perbatasan kan terbatas. Sinyalnya aja nggak bisa dipakai. Pak Ambrosius Murjani, Siap. terima kasih ya sudah hadir di Humaniora Studio. Malam ini kita ngobrol-ngobrol Pak. Saya pengen banyak tahu tentang perbatasan ya. Walaupun memang Pak Murjani kan tidak kapasitasnya itu tidak terkhusus untuk perbatasan lah ya. Yeah. Tapi karena kebetulan asalnya dari perbatasan. Iya. Secara kebetulan. Kebetulan? Kebetulan lah. Kebetulan dapat istri gitu biasanya. Loh, bukannya memang aslinya sana? Aslinya Ketengah Hilir. Oh gitu. Sama dengan mereka. Mereka masih keluarga Rika. Oh gitu. Ya. Keluarganya Mas Eka rupanya. Waduh. Nah jadi kebetulan kebetulan dapat istri di perbatasan. Itu aja. Jadi ya menguasai sedikit-sedikit lah paling tidak. Itu kalau Pak Murjani ya. Iya. Kebetulan dapat istri orang perbatasan. Kalau istri kebetulan lahir di perbatasan gitu. Iya. Berarti nggak bisa dulu diminta saya pengen lahir di Sintang ini. Wah nggak bisa lah. Kalau bisa, kalau bisa ya pengennya di tempat yang lebih elit gitulah. Kalau bisa minta, ini kan nggak bisa. Kalau bisa minta jadi anaknya, anaknya raja atau ratu gitu ya. Tapi nggak bisa Pak ya. Nggak bisa lah. Yalah, saya juga gitu Pak, nggak bisa. Pengenku itu jadi apa ya? Misalnya jadi orang Batak yang bermarga Sianturi. Ya marganya lebih tinggi gitu ya. Rupanya nggak bisa. Nggak bisa lah. Tapi lebih baik kan menjadi diri sendiri itu lebih penting. Oh iya bagus itu Pak. Nggak usah berobsesi. Iya. Atau gini, ketika kita ditakdirkan menjadi kura-kura, iya, tidak perlu berobsesi menjadi kuda. Iya. Tetaplah menjadi kura-kura, namun jangan dalam tempurung. Namun kura-kura yang berkualitas sangat tinggi. Iya. Jadi nggak kalah kualitasnya dengan kuda. Di satu aspek memang kalah larinya kan, tapi di aspek yang lain ternyata kura-kura dilahirkan sudah punya rumah. Yang lainnya enggak punya. Iya. Nah, mungkin gitulah. Nah, jadi kembali ke tadi bahwa Pak Murjani kebetulan punya istri perbatasan ya. Artinya banyak bergelut dengan perbatasan. Pasti. Yang penuh dengan keterbatasan. Iya. Gimana tuh? Berkaitan dengan batas. Yeah. Selalu dihadirkan dinamika tentang batas lah. Batas ya. Di perbatasan yang penuh dengan keterbatasan. Yeah. Apakah kemudian kita terbatas? Nah, nanti kita bahas ya. Jadi Pak Murjani adalah seorang TKSK ya. Yeah. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kebetulan di Ketengahulu. Ya, Ketengahulu adalah salah satu kecamatan yang berada di perbatasan. Salah satu dari 2 kecamatan di Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan Malaysia ya. Malaysia. Tugasnya TKSK itu apa sih Pak? Kok harus ada TKSK? Ya. Emang perangkat yang sudah ada di kecamatan itu nggak cukup kah? Jadi Bapak ada di mana itu? TKSK itu ada di mana sih? Dinas apa? Dinas Sosial. Oh, Dinas Sosial. Iya. Nah, jadi belum cukup ya perangkat di kecamatan itu. Saya kira masalah perangkat pastilah cukup menurut saya. Tetapi ya setiap kementerian dan lembaga ini kan, setiap KL itu kan punya perpanjangan tangan di setiap daerah. Nah, TKSK kan dulunya pernah ada, cuman namanya enggak TKSK. Nah, kalau dulu dia TKS. Tenaga Kesejahteraan Sosial saja. TKS saja. Tapi cakupan wilayahnya? Ya, cuman TKS ini kan semenjak setelah reformasi, ini kan sudah menjadi pegawai semua.
Oh, jadi Ya, dulu dulu itu masa namanya Orde Baru memang sudah ada. ada. Oh, gitu. Kan bagian dari amanah undang-undang mereka membentuk TKS ini kan. Undang-undang Ya, undang-undang kemiskinan itu kan tidak cukup lah. Kalau kita lihat dari wilayah kerjanya Kementerian Sosial sendiri. Nah, di Indonesia ini kan dibaginya menjadi 3 pada saat ini. Ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Secara kebetulan untuk satu itu barat, tengah, timur. ya, Kalimantan Barat ini masuk di fakir miskin wilayah 2. Nah, di situ ya mereka membentuk yang namanya TKSK ini bukan pendamping tetapi relawan. Relawan. Ya, Berarti maka Pak Murjani nggak diupah ini? rewardnya ya yang namanya relawan itu kan tidak boleh sampai dengan UMR kan. Oh gitu. Iya, Maksimum sama gitu ya? enggak Enggak juga. Jadi tidak boleh Dapat 5.500 aja sebulan. Jadi normanya, Iya. tidak boleh sama. Enggak boleh sama. Karena Jadi memang tertulis begitu, normanya Iya. tidak boleh sama dengan UMR. karena namanya relawan, Heeh. jadi ini kan hanya sifatnya ya Jadi untuk memenuhi minimal orang yang bekerja di situ dia harus paham dulu bahwa namanya relawan di TKSK ini ya paling tidak dia harus punya jiwa sosialnya dulu. Mm-mm. Kalau dia sifatnya hanya mikir gaji ya enggak akan bisa di TKSK. Ya. Karena banyak yang duluan dari saya dulu itu karena saya masuk di TKSK ini kan setelah ada kegiatan dari Kementerian Sosial juga itu namanya pendampingan usaha ekonomi masyarakat. Itu namanya web itu. Lalu begitu selesai itu kita ditawarin mau nggak jadi TKSK, kita pelajari dulu gitu kan. Saya lihat wah ini sih memang kalau mau cari sesuatu ya susah gitu. Ya, kerja sosial lah ya. Memang kerja sosial yang pasti. Namanya juga dinas Dinas sosial. sosial. Tapi ya banyak juga yang ketangkep kan di dinas sosial. Di Kementerian Sosial. Oh gitu. Menterinya aja kena. Iya. Jadi ya memang minimal dia punya jiwa sosial dulu lah. Berarti dia tidak menjiwai Ya, poin sosial itu Iya. kan. saya di TKSK itu mulai tahun 2018. 2018 ya. Berarti sekarang sudah 3 tahun lah. Sudah 3 tahun. Maksimal kemarin sudah disampaikan ya 60 tahun. Oh gitu. Oh dibatasi juga ya. Masih bisa bekerja ya 10 tahun lagi lah. Terus itu tugas pokoknya apa sih Pak? Tugas pokoknya ya membantu pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah dalam bentuk di dinas sosial sendiri ya membantu menyampaikan informasi atau mencari informasi tentang keberadaan fakir miskin di wilayahnya masing-masing. Jadi sebagai penghubung lah ya. Penghubung lah. Penghubung atau ya perpanjangan tangan tadi ya. Artinya untuk mendapatkan data-data valid, komprehensif tentang tingkat kesejahteraan di kecamatan di ya. kecamatan. Cuma itu tadi karena tidak diwajibkan punya target, umpamanya Anda harus bekerja dapat ini ya, itu yang membuat pekerjaan TKSK itu tidak diminati oleh orang. Jadi kita hanya disuruh mengatur sendiri, ya silahkan nanti seberapa mampu yang didapatkan. Nah, memang sebenarnya tapi memang ada formatnya ya. Ini format yang misalnya secara periodik data yang harus diserahkan itu yang seperti ini gitu. Enggak ada target. Jadi kita hanya format pun tidak ada. Format ada. Cuma targetnya enggak ada gitu loh. Kalau kita bisa kerjakan satu desa ya kita ambil, kalau enggak bisa satu desa ya berapa yang bisa kita dapatkan. Wah, berarti enggak ada representatif dong. Iya. Maka saya semenjak ikut di TKSK kita mulai kumpul dengan 14 TKSK di Kabupaten Sintang ini. Kita coba apa sih yang bisa kita bantu untuk pemerintah daerahnya sendiri. Kan itu yang harus minimal yang harus dikerjakan itu kan tentang ya data-data. Ya data kita tidak mungkin bisa kerjakan banyak karena memang
ya support pemerintah untuk itu kan kecil. Ya. Nah, jadi setelah 2018 itu akhir 2018 masuklah program sembako atau BPNT itu kan. Nah, TKSK oleh Kementerian Sosial itu diberdayakan untuk menjadi salah satu pendukung untuk membantu di lapangan. Membantu kelancaran BNPT itu ya? BPNT. Sekarang menjadi sembako namanya. Oh gitu. Kalau dulu itu kan Rastra. Rastra itu kan dibagi langsung ke masyarakat. Nah, pemerintah mengambil kebijakan dengan program Jokowi itu ya dengan beberapa kartu yang ada kan. Kartu saktinya salah satunya ya di sembako itu juga mendapatkan kartu saktinya juga. Ya rekening merah putih lah, paham sendirilah kita kan. Rekening merah putih ya punya pemerintah kan. ATM sembako dan ATM PKH itu. Jadi bahwa ini kerja sosial. Kemudian dinamai relawan. Ya. Terus kemudian upahnya pun tidak boleh sama dengan UMR. Apa yang kemudian membuat Pak Murjani tertarik menjadi TKSK selain karena punya istri orang sana? Minimal ya itu tadi, karena kita punya dasar karena pernah bekerja sosial, jadi kita enggak terlalu bingung lah apa yang harus kita kerjakan. Nah, kedua, kalau tidak kita, siapa lagi yang bisa membantu wilayah kita masing-masing kan itu. Nah, dengan saya sih merasa sendiri begini, dengan banyaknya program pemerintah, dia hanya programnya yang tersampaikan, tetapi marwah programnya kan tidak tersampaikan. Contoh, masyarakat ketika diberi bantuan, dia berpikir bahwa itu haknya. Oh gitu. Ya. Jadi di masa mendatang akan menuntut lagi. Iya. Karena merasa itu hak. Merasa hak. Padahal itu kan bantuan. Namanya bantuan ini tidak wajib. Iya, tidak wajib. Ketika itu yang kita sedang kita kampanyekan sekarang, bahwa semua bansos itu bukan gaji. Bukan wajib. Bukan gaji namanya. Artinya bukan wajib hukumnya. Ketika dia bukan gaji, jadi kita kan tidak pernah minta, saya bilang mereka. Nah, kalau kita minta mendaftar, lalu kita mendapatkan reward, itu wajib, saya bilang mereka. Tapi dengan slogan terbaru sekarang dari Kementerian Sosial itu bahwa semua bansos bukan gaji. Jadi kapan saja pemerintah bisa menarik. Nah, sistem bantuan ini kan rata-ratanya kan pakai kuota. Sintang umpamanya kuotanya sekian. Oh iya. Nah, mau cukup atau nggak cukup? Cukup nggak cukup ya sudah. Nah, kita untuk tahun ini kuotanya sih lumayan tinggi, 33.000. Cuma yang bisa dikerjakan ya paling sekitar 22.000. Dari data penerima yang 33.000 itu. Tapi saya pikir gini Pak, penentuan kuota itu juga berdasar bahan yang diberikan loh, yang dihimpun dari lapangan itu. Nah, memang sekarang yang menjadi permasalahan di kita TKSK sendiri bahwa memang ketidaknyambungan antara masyarakat yang dapat bantuan dengan program yang diluncurkan pemerintah. Pertama, mereka merasa bahwa kenapa ini dapat, kenapa ini tidak. Nah, dasar ini kan dimulai dari data tahun 2015. Nah, memang kita validasi ini kan mulai gencar ketika Bu Risma masuk. Berarti baru karena pemerintah daerah mulai diwajibkan untuk melakukan pendataan itu per Januari kemarin. Maka bantuan yang tahun-tahun yang sebelumnya yang disalurkan melalui rekening KPM, kelompok penerima manfaat itu, jadi pada bulan Januari dia masih aman. Februari dilakukan pendataan sampai Maret. Nah, jadi kalau dulu pendataan itu ya kalau pemerintah daerah mau melakukannya ya silahkan. Kalau enggak ada enggak ada tekanan lah. Kalau sekarang saya lihat ya kita dipacu terus, tetapi berapa aja yang bisa dikerjakan. Hanya memang
TKSK ini tidak mungkin bekerja sendiri. Nah, khusus untuk sembako memang kita yang kerjakan. Tetapi untuk program PKH itu ada pendamping PKH-nya. Kalau pendamping PKH mereka direkrut khusus dan dilatih khusus dengan reward yang seimbang gitu. Kalau kita yang TKSK ini kita masih berusaha, masih mencari ya mungkin kita bisa ketemu dengan kepala daerah. Di rencananya minggu-minggu ini rekan-rekan mau ketemu sama beliau yang utarakan bahwa di kabupaten lain juga mereka mendapatkan tambahan dari pemerintah daerah. Kalau berharap yang dari pemerintah pusat itu 500.000 per bulan dibayar per 3 bulan, wah ini repot juga gitu. Walaupun ada tambahan dari program sembakonya sendiri, karena kita dimanfaatkan untuk itu. Karena kalau mereka merekrut ulang, karena ada pembatasan tenaga kontrak di pusat, jadi kalau mereka merekrut baru kan biayanya semakin besar. Nah, jadi kita mohon juga kepada pemerintah daerah untuk ikut memperhatikan itu, karena kita tidak bisa optimal melakukan perbaikan data di Kabupaten Sintang ini apabila kita tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain yang memang menggunakan dana yang wajar lah, begitu ya. Kita tidak minta lebih, paling tidak itu operasional, lalu tambahan untuk kegiatan lah, itu yang penting. Karena bagaimanapun seperti saat ini untuk di Kecamatan Ketunggong Hulu saja penerima bantuan itu hanya mampu ya sekitar 1.800 dari 2.300 yang mendapatkan bantuan. Nah, artinya kan hampir separuh masyarakat akan hilang dari bantuan itu. Tapi saya secara profesional sebagai TKSK dan sebagai masyarakat di perbatasan, saya malah suka kalau angka kemiskinan itu turun. Gitu dia. Kalau jumlahnya dikurangi, kuotanya dikurangi. Oh gitu. Ya. Oh iya, artinya indikator. Indikator itu, gitu. Itu indikator dari. Nah, kita juga tidak mau di perbatasan lalu sepertinya miskin karena sebuah sistem, bukan karena memang kita ini miskin. Saya rasa masyarakat perbatasan tidak semuanya miskin. Nah, contoh itu. Nah, ini juga saya tidak tahu ya gimana program pemerintah di pusat. Apakah di tempat kita ini yang tidak nyambung atau di pusatnya yang tidak nyambung antar kementerian. Nah, di desanya sendiri mereka memberikan bantuan BLT itu kalau dia turun saya bersyukur. Kalau dulu tahun lalu dia beri BLT-nya umpamanya 100, sekarang jadi tinggal 50. Artinya sinkron dengan mereka melakukan data IDM itu kan. Jadi indeks desa mandirinya naik. Yang dulu sangat miskin sekarang jadi miskin saja atau menjadi maju. Cuman kan lucu sekarang. Ada beberapa desa yang maju tapi angka penerima bantuannya semakin tinggi. Berarti itu tidak berbanding lurus dong? Tidak berbanding, walaupun apa alasannya saya bilang mereka yang pendamping itu, saya bilang mereka ya saya tidak, untuk kesananya ya menurut saya tidak relevan sekali. Saya bilang sebaiknya memang harus dibicarakan secara khusus, bahwa saya bilang mereka di pemerintah daerah apabila angka IDM-nya naik maka desa harus mengurangi biaya untuk biaya operasional untuk kegiatan-kegiatan kemiskinan. Nah, maka harus dilakukan pendataan secara intensif. Sekarang desa diberikan kewenangan secara khusus untuk melakukan itu. Maka dibentuklah operator SIG-NG, Sistem Informasi Next Generation. Jadi untuk sistem kependudukan kita ya next generation. Jadi antar generasi. Jadi ada ini baru kalau di Sintang ini ya 2021 inilah baru dilakukan. Kalau pemerintah daerah di tempat lain saya kira mereka sudah berjalan sudah 2-3 tahun yang lalu. Dan kita baru mulai. Nah, saya bilang mereka oke lah kita tertinggal untuk saat mulai start. Tapi kalau tidak pernah dilakukan sama sekali, saya lihat ya data tidak akan pernah baik. Nah, itu tadi maka kita menghimbau kepada masyarakat, kepada
kepada desa-desa supaya melakukanlah perubahan itu. Nah, karena ya kita juga sama-sama di Sintang ini kan tidak mungkin tahu siapa sih yang masih layak di antara mereka yang menerima di lapangan. Nah, orang desa lah yang tahu. Hanya memang ada kecenderungan karena operatornya tidak digaji. Ya. Nah, itu kan Akhirnya sembarangan dia. akhirnya dia ya tidak melaksanakan kegiatannya. Ya. Saya di Kecamatan Ketunggahulu dari 29 desa yang memang punya niat baik melakukan perbaikan data per periodik itu hanya 6 desa. Bapak bisa bayangkan 29 Dari desa. 29 ya. Cuma 6 desa. Tapi karena enggak ada kalau tidak melakukan tidak ada sanksi, ya orang enggak akan melakukan. Itu pakai sarana apa? Membuat menyusun data itu. Data itu kan diambil dari lapangannya, dari masyarakatnya dia. Kan yang menerima ada banyak nih. Nah, kan yang menerima ini kan enggak harus kita kasih seumur hidupnya. Ya. Bantuan ini kan bukan untuk seumur hidup. Ya. Artinya pemerintah desa yang bisa melihat setiap saat, oh ini masih layak, ini tidak. Harus ada keberanian itu. Kan dia tidak menulis ini dikeluarkan, ini masuk, tidak. Ya. Sistem pemerintahan ini kan lebih mantap saya lihat. Nah, kita hanya diberikan kewenangan untuk memberi penjelasan. Umpamanya namanya ini, datanya cocok nggak? Dia punya kakak. Sekarang kakaknya sudah dia pegang. Dengan data penerimanya pas apa enggak, sebanding apa enggak. Lalu dicocokkan juga dengan data capil. Walaupun dia pegang kakak, saya temukan juga di lapangan. Ada kakak yang tidak terregistrasi di Dukcapil. Nah, kita nggak tahu lah bagaimana bisa ini muncul, kakaknya muncul, lalu tidak terregistrasi di Capil. Nah, yang kasihannya ya masyarakatnya sendiri. Maka kita menghimbau di masyarakatnya, kalau Anda sebagai penerima fakir miskin dari bantuan-bantuan presiden yang ada, mohon kalau tidak dapat lagi, cek kembali datanya. Kemana? Ke operator SIK-NG di tingkat desa. SIK-NG. SIK ya? Sistem Informasi KS SIK-NG. Sistem Informasi Kependudukan, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, Next Generation. Jadi itu yang harus dilakukan. Di situ petugas operatornya harus membuka data itu, yang dibuka itu DTKS. Itu datanya di situ. Nah, sekarang ada yang pernah mendapat bantuan, dapat kartu bansosnya, tapi dia tidak terdaftar sebagai tidak masuk di data DTKS. Nah, kewajiban kita oleh operator desanya untuk memasukkan data yang bersangkutan. Ya, validasi data. Nah, 29 desa di Kecamatan Ketunggahulu itu, apakah semuanya sudah ada memang itu? Apa perangkat komputer SIK-NG tadi? SIK-NG ini hanya sistem. Kalau perangkatnya dia hanya berupa aplikasi saja. Oh, aplikasi di HP gitu? Aplikasi bisa lewat HP, bisa menggunakan laptop. Jadi bukan sistem. Bukan diberikan perangkat. Iya, perangkat lunaknya maksudnya. Enggak. Perangkat kerasnya. Lunak dan keras. Iya, enggak ada. Dia hanya diberikan dalam bentuk aplikasi yang bisa dioperasikan dari HP. Lebih mudah sebenarnya. Oh gitu. Cuman ya masalahnya ya kita juga harus mengakui ya SDM kita di seperti di Kecamatan Ketunggahulu ya tidak semuanya bisa mengoperasikan itu. Ya. Mungkin ada yang bisa. Yang Bapak sampaikan tadi kan. Daerah perbatasan kan terbatas, sinyalnya aja nggak bisa dipakai. Sekarang gimana mau menggunakan perangkat kalau sinyalnya nggak ada kan? Tapi sudah ada toh. Artinya 29 desa itu memang sudah diberikan aplikasi. Sudah. Berarti sudah ada pelatihannya. Pelatihannya pernah kita lakukan di setiap kecamatan. Oleh TKSK? Oleh Dinas Sosial. Oh, Dinas Sosial. Karena kalau kita nggak punya hak untuk melatih. Oh, gitu. Kami TKSK ini baru diberikan passwordnya itu per 1 Januari 2000. 1 Januari kemarin?
Jadi baru itulah kita bisa melakukan bisa melihat oh begini yang namanya SIG-NG, oh gini namanya DTKS, oh ini yang masuk data tambahan. Maka kita kadang-kadang lucu begini, Pak. Masyarakat pemerintah desanya melaporkan ke kita datanya tidak bagus. Saya bilang, nah itulah kewajiban kita, kalau datanya tidak bagus kita rapikan. Oh Pak, yang ini kenapa tidak masuk? Saya tanya, BLT dapat enggak? Enggak. Anda sendiri saja tidak mengakui dia enggak mampu, saya bilang. Tugas BLT itu di desa, apabila tidak tercover dengan bantuan pemerintah yang sudah ada, yang permanen sifatnya, saya bilang, punya jangka waktu, artinya desa akan bisa melakukan itu dalam bentuk BLT. Kalau pemerintah desa saja tidak bisa memberikan, berarti Anda sendiri tidak mengakui bahwa orang itu miskin, saya bilang. Ya artinya memang dia nggak paham, tidak menjiwai tugas pokoknya gitu Pak. Iya. Nah sekarang gini Pak, menurut saya nih ya, semua hal ini kembali ke awal tadi lah ya, bahwa apalah segala macam yang nama-nama programnya segala itu kan. Menurut saya memang kita harus memberikan pemahaman kepada semua orang. Ya. Definisi lah gitu. Contohnya misalnya saya tadi tanyakan TKSK, apa itu TKSK? Oh begini-begini. Tugas pokoknya apa? Oh begini-begini. Terus rekrutmen bagaimana dan seterusnya itu kan. Nah ketika orang sudah paham tentang definisi, maka pola pikirnya, pola tindaknya nanti akan terpandu oleh definisi itu tadi. Tapi kalau hanya sekedar menurut pemahamannya sendiri yang belum tentu benar, ya sudahlah, kacau balau kan. Seperti tadi perbaruan data harusnya ada, dia harusnya kalau yang begini harusnya dapat yang begini. Bagaimana dia mau menyajikan data yang valid kan gitu. Saya kembali ke awal tadi Pak, bahwa berarti sebenarnya TKSK itu ya motivasinya ya juga ada bagaimana melayani. Minimal dia punya kan punya gitu, jiwa sosial untuk membangun negeri ini, itu yang penting. Jadi memang harus memilih orang-orang yang berkehendak untuk bagaimana memajukan negeri kan. Karena yang kita belajar dari itulah Pak, dari saudara kita yang beberapa waktu lalu melakukan katakanlah yang enggak selaras dengan inilah ya, dengan jiwa kebangsaan lah, menancapkan bendera negara lain di tanah kita kan gitu. Tapi begini Pak, saya tidak 100% menyalahkan lah ya. Artinya kan itu dilakukan mewakili rasa toh. Rasa apa ya? Banyak. Rasa tidak puas, rasa bosan, rasa jenuh, jengah gitu kan. Atas apa? Ya dia menunggu gitu loh. Dia kan warga di sana. Kemudian kondisinya masih minus. Dia menunggu bagaimana kapan waktunya saya ini tidak minus lagi gitu. Nah, akhirnya saya punya pikiran gini Pak. Bahwa ini terkait dengan tugasnya Pak Murjani lah ya, yang tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan. Mensejahterakan orang lain. Sejahtera. Diri sendiri belum pasti. Ya itu karena motivasinya Pak Murjani itu memang melayani negeri itu. Nah jadi mungkin kita juga perlu yang sering saya katakan itu kita perlu berpikir radikal Pak. Kenapa? Berpikir radikal kan berpikir sampai ke akar tuh. Ketika ada persoalan itu kan persoalan tuh. Orang menancapkan bendera negara lain di sini kan persoalan itu. Nah, ketika kita berpikir radikal Pak, berarti kita berpikir sampai ke akarnya. Kita akan menemukan akar masalahnya, kan itu. Nah, ketika ketemu akar masalahnya, maka kita akan bisa merumuskan jalan keluar yang terbaik yang benar-benar menjawab persoalan yang sebenarnya gitu loh. Nah ini masang bendera. Persoalannya apa? Kalau menurut saya ini, ya persoalannya kesejahteraan lah. Nah, maka jawabannya adalah apa? Membangun kesejahteraannya. Yang dituntut itu kok buka keterisolasian. Intinya kesejahteraannya. Ketika orang itu sudah sejahtera Pak, keyakinan saya nih, nasionalisme itu
otomatis akan tumbuh sendiri ya. Nah itu buktinya Pak, nancap bendera negara sebelah itu karena apa? Karena negara sebelah itu sudah sejahtera toh. Ya. Nasionalismenya nular ke kita. Ditancap lah bendera itu ya kan. Kan gitu Pak, gampangannya itu saya itu. Jadi maksud saya gini, ketika ada persoalan begitu ya kita berpikirlah serius berpikir sampai ke akar untuk kemudian ya meniadakan persoalan itu, mereduksi kan. Nah apa ya, saya pikir Pak Murjani sudah tepat ya memilih jalan hidup mengabdikan pada negeri kan Pak. Iya. Ya artinya Pak Murjani juga berkontribusi gitu loh, meniadakan persoalan-persoalan itu. Cuma mungkin begini Pak, menurut saya perlu ada akselerasi ya, yang mungkin di tahun kemarin itu kecepatannya itu cuma 50 km per jam. Yo, cobalah kita berpikir di tahun sekarang ini kita tambah kecepatannya menjadi 80 km per jam misalnya gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang puji Tuhan sedang dibangun ya Pak ya. Kalau untuk perbatasan sendiri sih yang Bapak sebut itu saya salah satu aktornya juga soalnya. Loh lah ya. Yang berpikir radikal. Artinya yang mana ini? Yang masalah bendera. Iya. Itu kan brandingnya kan saya dengan si Yusak. Nah sekarang saya tanya Pak, jawaban yang diberikan apa coba? Jawaban yang mana Mas? Ya artinya itu persoalan toh? Iya persoalan. Pak Yusak atau Pak Murjani nancap bendera toh? Kita tidak nancap, hanya pengancaman saja. Iya. Katakanlah begitu. Kenapa kita buat? Karena kita melihat bahwa apa yang Bapak sampaikan bahwa tidak ada percepatannya sama sekali. Iya. Nah itu berarti kan kebutuhan jawabannya. Ya. Sekarang dengan masuknya kegiatan-kegiatan ada kan percepatannya sangat luar biasa. Tidak mungkinlah dilakukan secara serempak. Kita sangat memahami. Maka masyarakat di perbatasan sekarang ya, kalau dibawa ribut orang tidak mau. Karena mereka udah merasakan. Maksudnya bahwa kalau umpamanya ada yang toko-toko baru mau ngajak ribut, mau masang bendera segala dan tidak laku lagi. Oh gitu. Iya. Itu karena momen usang gitu ya? Iya. Momennya kan udah basi itu. Yang punya brandingnya kan sudah. Itu tapi saat itu dijawab apa? Saat itu ya dijawab bahwa oke, kita akan lakukan perbaikan itu. Nah, yang bisa sampai Jakarta kan hanya saya sendiri. Kenapa? Karena dipanggil anggota DPR RI. Kenapa yang dipanggil Pak Murjani? Kok bukan yang lain? Ya nggak tahu. Karena kita ya siapkan data. Saya sebelum saya menyampaikan apa yang menurut kawan-kawan radikal, pemikiran radikal, tetapi untuk sebuah kemajuan negeri kan itu yang penting. Nah kita ambillah datanya, berapa desanya, berapa penduduknya, apa yang sedang ada di sana. Saat itu sudah TKSK? Belum. Oh belum. Saya masih di Kimtas waktu itu. Kimtas Pemukulan Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan. Nah ini kan dibentuk oleh Kominfo. Oh itu bentukan Kominfo. Bentuk Kominfo. Sampai sekarang masih di sana ya? Masih. Sekarang koordinatornya malah di kabupaten. Oh iya. Untuk di Kabupaten Sintang. Karena kalau Kimtas itu hanya bisa dibangun, hanya bisa dibentuk di desa yang memiliki perbatasan langsung dengan negara lain. Ya. Kalau dia di luar itu dia hanya Kim biasa aja gitu. Oh, walaupun dia Kecamatan Ketungan Hulu tapi tidak semua desa ya? Tidak semua desa. Kimtas itu sekarang hanya ada 14. Ya. Karena hanya 14 desa yang berbatasan punya langsung. batas langsung gitu. Terus ketika di Jakarta yang memanggil siapa itu? Komisi 1. Komisi 1. Ya. Apa agendanya apa? Ya kepengen tahu lah kenapa sampai seperti itu. Saya bilang mereka kalau masalah pengibaran bendera tidak ada masalahnya, saya bilang mereka. Karena waktu musim bola banyak bendera orang lain, saya bilang. Permasalahannya sekarang kenapa menjadi ribut, saya bilang kenapa menjadi seperti yang kebakaran jenggot. Karena ini kita masukkan kegiatan penolakan itu pada saat 17 Agustus. Itu dia. Oh gitu. Kalau hari lain tidak akan masuk. Momennya kita ambil waktu itu. Setelah itu
mereka menyampaikan oke, kalau begitu tahun depan kita anggarkan. Nah, saya bilang mereka ya Itu tahun berapa? tahun 2011 Berarti tahun 2012 sudah langsung sudah ada sudah anggaran. ada aksennya. Anggaran apa? Ya paralel nasional. Oh. Permintaan kan tidak ada yang lain. Bagaimana bisa orang di perbatasan tidak hanya melihat jalan yang baik di seberang gitu loh. Nah, kita kepengen juga punya jalan seperti itu. Ya itu yang makanya saya bilang tadi. Ya. Nasionalisme sana itu nular ke kita nular loh. ke kita. Intinya apa? Bahwa kalau kita menginginkan nasionalisme tumbuh, ya oke lah. Pertama pasti harus disampaikan lah. Rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, dan seterusnya, materi-materi itu, teori itu jelas memang harus kita berikan. Tapi berikutnya ya harus segera diikuti dengan pembangunan kesejahteraan. Ya kalau cuma diberi teori itu toh, emang mau tumbuh sendiri. Yang saya dapatkan sih setelah kita sampai di sana ya, saya hanya tantang mereka. Oke, begini aja saya bilang. Saya seminggu di Jakarta, bapak-bapak yang terhormat seminggu di tempat saya. Itu aja saya bilang. Apa namanya? Tukar aja. Ya tukar posisi ya. Apa? Dulu itu ada acara TV itu apa? Tukar nasib apa itu? Iya. Jadi saya bilang nanti bisa merasakannya sendiri. Pasti banyak informasi masyarakat di perbatasan yang tidak pernah tersampaikan ke pusat. Saya bilang saya hanya maunya di situ. Apa itu Pak yang belum pernah tersampaikan?